semuanya, semangat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday, salam sehat, salam kuat, damai sejahtera selalu, harus sehat, harus kuat, harus sembuh. Khususnya Ibu Riani, ayo terima urapan kesembuhan, terima urapan pemulihan, terima urapan kesadaran. Dalam nama Tuhan Yesus, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit pagi hari, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Dan sakit penyakitmu out, sakit mengganggu minggat, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan, katakan amin. Dan saat ini terima dengan iman, terima dengan iman, engkau sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berdiri sebagai imam dan bersyukur Ibu Riani sudah sadar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya berharap anak-anak menantu Bu Riani berdiri sebagai imam. Ayo berdiri. Tetap menyembah bersama-sama, ada yang mengambil bagian bersama saya. Bukan sekedar untuk kesembuhan dan kesadaran Bu Riani, bukan. Tapi memang itu yang kehendaki Bapa. Puji Tuhan, Bapa memberi kesempatan Ibu Riani untuk melek, bangun. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Bu Riani segera pulang, Bu Riani sehat kuat, maka Bu Riani akan melayani. Sudah tidak pusing dengan penyakit apapun. Kalau perlu datang ke Malang dulu, dicas. Anak-anak mari perhatikan, anak mantu perhatikan. Ya, sebab Ibu Riani sudah dipilih sebagai imam, ditetapkan, ketemu dengan NCC Internasional. Itu bukan kebetulan, tapi mari bergerak, 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 semua bergerak. Khususnya yang di Bali, ayo Bali. Mana Bali, mana Bu Tuti, mana, ayo bangun. Pagi-pagi ayo bangun semua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara ulang tahun hari ini secara pribadi, pernikahan, kelahiran baru. Juga terima kasih untuk para imam yang setia, yang sudah bersama-sama saya, yang terus menerus setia sampai mati. Terima kasih untuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, sumbangan-sumbangan. Karena semua yang Bapak Ibu Saudara persembahkan ini sungguh berharga di mata Tuhan, diberitakan sebagai kebenaran, mahkota kehidupan diberikan. Saudara, biarlah kita terus bergerak, membangun kegerakan doa ini. Sampai 2033, sabar saudara, sabar. Sabar terus dan semakin semangat. 2033, ayo sama-sama, mari bersama bergerak terus. Amin. Mari. Sebelum kita akan ibadah, segera saya memakai waktu mungkin 15 menit saja. Kita buka firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan.
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah hidupku untuk kemajuan Injil. Hidupku bagi kemajuan Injil. Sekali lagi, hidupku bagi kemajuan Injil. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara? Rasul Paulus bersaksi bahwa dia di penjara itu karena Tuhan Yesus, karena kebenaran, karena membela Injil. Dan Rasul Paulus berkata, melalui pempenjaraanku ini kemajuan Injil terjadi. Nah, dengan cepat saya mau jelaskan. Mari komitmen bersama saya. Bapak Ibu Saudara, saya pesan 23:3 sabar. Ya, saya cuma pesan satu, sabar. Saudara, kita memang berlari, kita memang mengejar, kita memang berapi-api, tapi jangan terburu-buru. Sabar saja sampai 23:3, 9 tahun lagi saudara akan melihat kuasa Allah bekerja. Hari ini yang saudara lakukan hanya sabar. Ya, dan jangan sampai saudara berbuat kebodohan. Saya pesan kepada teman-teman yang saya kasih, imam-imam saya yang bersama saya khususnya di Kota Malang. Jangan jatuh dalam kebodohan. Saya pesan, jaga hidupmu dengan benar. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa Anda itu sudah hebat. Saya pesan. Kemudian saudara lengah, masih 9 tahun, perjalanan panjang. Jaga dengan benar. Jangan sampai apa yang kau bangun hancur sebelum 233. Karena apa? Kesombongan, karena keangkuhan. Ya, saya cuma pesan rendah hati. Teman-teman yang melayani bersama saya di Kota Malang, jaga kesatuan hati, jaga saudara. Ya, apalagi yang di luar kota juga. Mari bersama saya, sabar saudara. Ya, sebab kalau saudara tidak sabar, kamu teledor, kamu bodoh, kamu jatuh bangun. Saudara, maaf ya, mari kita jaga jangan sampai jatuh dalam hal apapun. Terutama yang bersangkutan dengan jemaat, bersangkutan dalam pelayanan, jangan sampai jatuh. Memang Tuhan mengampuni kita, kita bisa bangkit. Tapi saudara, perjalanan 23:3 dibutuhkan konsisten. Seperti pertandingan lari. Kalau saudara jatuh di gelanggang pertandingan, maka engkau kalah. Ya, ini pertandingan saudara merebut mahkota. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus komitmen. Hidup kita ini harus untuk kemajuan Injil. Apapun terjadi dalam hidup kita, Injil harus diberitakan. Apapun terjadi dalam hidup kita, nama Tuhan Yesus harus diagungkan. Mari kita berusaha, mari kita berjuang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk kemajuan Injil. Entah saudara itu hidup menderita, entah saudara hidup tidak menderita, entah saudara sehat, entah saudara sakit, semua hidupmu harus membawa kemajuan Injil. Mari kita berjuang seperti Rasul Paulus. Ada saudara, orang itu memberitakan Kristus dengan maksud dengki. Mereka misalkan nih, contohnya ya, kepahitan dengan pendeta, kepahitan dengan gereja, cerita kemana-mana. Percuma gereja, percuma Tuhan Yesus. Itu kan sama dengan memberitakan Kristus, tapi maksudnya jahat, maksudnya jelek. Ada orang kepahitan dengan gembala,
cerita. Gereja ini begini, gereja ini. Nah itu maksud Rasul Paulus, memberitakan Kristus dengan maksud dengki. Pikirnya mereka mempersulit Rasul Paulus karena Rasul Paulus kan dipenjara karena Kristus, karena kebenaran. Tapi mereka memperputarbalikan kebenaran. Mereka katakan Tuhan Yesus ini begini, Tuhan Yesus itu begitu. Anak Tuhan itu begini, gereja itu begini. Itulah maksud-maksud dengki. Saudara, Kristus itu diberitakan dengan maksud baik dan maksud tidak ikhlas, dikatakan di sini. Mereka dengan maksud yang baik, tapi ada dengan dengki dan perselisihan, bahkan maksud yang tidak ikhlas untuk kepentingan diri sendiri. Ada saudara orang memberitakan Kristus untuk duit, ada. Ada orang memberitakan Kristus untuk apa? Gagah-gagahan. Ada saudara, tapi itu semua hal-hal yang jelek itu walaupun Kristus diberitakan tapi tidak membawa kemajuan Injil. Karena ada banyak orang jadi kepahitan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup kita beda. Kita harus komitmen seperti Rasul Paulus. Hidup itu untuk membawa kemajuan Injil. Jangan seperti orang memberitakan Kristus pada waktu mabuk. Jangan orang memberitakan Kristus merokok. Jangan orang memberitakan Kristus sambil melacur. Jangan orang memberitakan Kristus sambil menipu. Jangan orang memberitakan Kristus sambil dugem, narkoba. Bahkan jangan orang memberitakan Kristus dengan perselisihan, pertengkaran. Yang terjadi di YouTube Bapak Ibu Saudara sungguh sangat memalukan karena ada pertengkaran bahkan antara apologet Kristen, bahkan dengan juga agama lain. Memalukan saudara, walaupun Kristus diberitakan, tapi jangan terjadi di dalam hidup para imam. Kita harus mencontoh Rasul Paulus. Mau hidup susah, mau hidup senang, mau hidup diberkati, mau tidak diberkati, mau sehat, mau sakit, Kristus harus diberitakan. Injil harus mendapat kemajuan. Bagaimana Injil itu mendapat kemajuan? Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika Rasul Paulus di penjara saudara, murid-muridnya yang di luar semakin berani memberitakan Injil. Karena apa? Karena merasa sepenanggungan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang yang tekun dalam Kristus menderita, apalagi ditangkap, dibunuh, saya percaya ada orang-orang yang memiliki keberanian lagi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat kemajuan. Izinkan hidup kita membuat anak-anak muda itu maju. Izinkan hidup kita membuat dewasa muda semakin rajin. Izinkan hidup kita ini membuat orang tua semakin rajin. Bapak Ibu Saudara, ketekunanmu, penderitaanmu karena Kristus membuat orang semakin rajin ibadah. Ketika saudara dalam hidup ini dengan benar-benar saudara tekun, saudara sungguh-sungguh, maka itu saya pesan para imam-imam, ayo tekun sungguh-sungguh. Nanti ketika engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami sengsara, engkau mengalami sakit, ketekunanmu ini akan berbuah. Penderitaanmu itu akan membuahkan kemajuan Injil. Rasul Paulus ketika ditangkap, justru murid-muridnya semakin berani. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Ketika rasul-rasul dibunuh, menghasilkan anak-anak muda, penginjil yang berani mati. Mari dibangun Bapak Ibu Saudara, terutama saudara para imam. Biar hidup kita itu jadi kemajuan orang lain, bukan kemunduran. Katakan amin.
Maka itu saudara harus tekun, tekun, tekun. Kalau engkau tidak pernah membangun ketekunan, apa yang orang lain bisa membuat mereka maju? Kenapa Rasul Paulus itu dipenjara dan murid-muridnya semakin berani? Karena mereka melihat ketekunan Rasul Paulus. Mereka melihat keteladanan Rasul Paulus, kesungguhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya pun percaya. Saya belajar seperti Rasul Paulus. Ketika saya tekun, tekun dan tekun, jika terjadi apa-apa dalam hidup saya percaya hidup saya akan menghasilkan orang yang lebih dari saya. Saya akan menghasilkan orang-orang yang tekun berdoa, syafaat. Tetapi sebaliknya, kalau hari ini saya tidak tekun, saya tidak sungguh-sungguh, jemaat tidak melihat ketekunan saya, jemaat tidak melihat kesungguhan saya, ketika terjadi apa-apa dalam hidup saya, tidak akan pernah menghasilkan orang yang sama dengan saya atau lebih daripada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membangun, supaya orang yang melihat hidup kita, belajar ketekunan dalam Kristus. Sehingga ketika kita menderita karena Kristus, apapun terjadi, maka ada orang-orang yang akan semakin maju dalam Injil. Pembenjaraan Rasul Paulus membawa kemajuan berita Injil, menghasilkan saudara. Banyak saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraan Rasul Paulus, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mari pemimpin-pemimpin yang ada bersama saya, khususnya di departemen-departemen yang saya gembalakan, para pemimpin, jadilah teladan ketekunan, kerohanian. Jangan jadi teladan hanya skill. Keteladanan skill itu bagus, tapi apalah artinya kalau engkau tidak memberi keteladanan ketekunan dalam Kristus secara rohani. Engkau tekun menasehati, engkau tekun memberitakan kebenaran, engkau tekun mengasihi, engkau tekun berbuat baik, mendorong setiap anggota dalam departemen saudara untuk tekun dengan Tuhan. Mari belajar jadi teladan, jadi contoh. Jangan justru saudara seorang pemimpin atau saya tidak memberikan contoh teladan, maka ketika sesuatu terjadi dalam hidup saya seperti Rasul Paulus, tidak akan menghasilkan orang-orang hebat. Saya ajak, mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus membawa kemajuan Injil. Kalau hidup saudara hanya pusing dengan yang sifatnya jasmani, kalau dalam pelayanan hanya pusing dengan sifatnya yang skill, bukan salah saudara skill itu. Peralatan-peralatan yang ada, kita pusing dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada, tapi kita tidak pernah memberikan keteladanan secara rohani, maka kita tidak akan menghasilkan generasi berikutnya yang hebat. Hidup kita harus membawa kemajuan Injil, itu artinya apa? Membawa kemajuan bagi orang lain. Makanya jangan memberitakan Kristus untuk kepentingan sendiri. Jangan memberitakan Kristus dengan perselisihan. Jangan memberitakan Kristus dengan kedengkian, kemarahan. Jangan memberitakan Kristus dengan penipuan, kepahitan. Jangan memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik dan tidak rela hati, tidak ikhlas. Walaupun Kristus diberitakan, tetapi itu tidak akan pernah berbuah apa-apa. Mari beritakan Kristus dalam hidupmu, sehingga orang lain yang melihat hidupmu menjadi maju ibadah,
maju pelayanan, maju dalam hal doa, maju dalam segala hal. Sehingga penderitaan yang kita alami, kesengsaraan kita alami tidak sia-sia. Oleh karena apa, saudara? Karena kita tetap tekun memberikan contoh yang baik, sehingga kita bisa menghasilkan generasi penerus yang luar biasa. Katakan amin. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa, kami dengar firman-Mu. Biarlah pagi hari ini setiap telinga boleh mendengar dan bertobat. Hidup kami ini membawa kemajuan orang, bukan justru mematahkan semangat orang. Ampuni ya Bapa, kalau hidup kami memberitakan Kristus dengan maksud tidak baik, memberitakan Kristus dengan maksud-maksud dengki, tidak ikhlas. Terlebih para imam-imam-Mu Bapa, supaya mereka itu menjadi teladan di dalam kerajinan, ketekunan, di dalam ibadah, di dalam kesungguhan melayani. Sehingga ketika mereka dipenjara karena Kristus, ketika mereka menderita karena Kristus, maka mereka akan menghasilkan generasi berikutnya yang lebih dahsyat. Orang-orang menjadi berani untuk melayani, berani bayar harga. Ya Bapa, hamba menyerahkan ibadah raya pagi hari, pagi dan sore. Semua imam-imam-Mu yang melayani bersama-sama memikul tabut Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Juga untuk imam-Mu yang berdiri di 24 pintu gerbang surga, dari pagi sampai jam 12 malam, Bapa Engkau mengurapi. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu saat ini. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.